Selamat pagi sahabat Drunska, berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang sama Doi edisi 2 Juli 2022. Dalam beberapa waktu ke depan, Ica akan menemani sahabat Drunska berbincang bersama Dr. Rahmi Fauzia Rahayu, spesialis radiologi, konsultan neuroradiologi dan kepala leher. Disiarkan langsung di Instagram Live @Drunska dari ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat pagi Dokter Rahmi, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Selamat pagi Mbak Ica, sehat alhamdulillah Mbak Ica. Yep, puji syukur ya dok ya. Ya. Semoga sahabat Drunska di rumah juga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tema yang menarik yaitu peran USG, CT scan dan MRI untuk mendeteksi sumbatan pembuluh darah otak. Yang pastinya sudah membuat sahabat Drunska penasaran. Semoga informasi hari ini bisa menambah wawasan sahabat Drunska di rumah. Bagi sahabat Drunska yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah dan tentunya akan ada giveaway untuk sahabat Drunska yang beruntung. Langsung saja kita simak pemaparan dari Dokter Rahmi. Monggo dokter. Ya, selamat pagi Mbak Ica, selamat pagi sahabat Onska ya, oke. Brunska. Sahabat Drunska. Oh Brunska, keren Iya. ya, oke. Mungkin ini pertemuan pertama dengan saya ya Mbak Ica ya. Nah karena saya spesialisnya di bidang radiologi, nah makanya kita omong-omong atau bincang-bincang pagi ini semuanya berkaitan dengan alat-alat ataupun alat diagnostik yang ada di radiologi. Betul dokter. Yang semuanya ini kita di Rumah Sakit Dr. Un ini sudah punya semua Mbak Ica dan canggih-canggih. Nah mungkin kadang-kadang mungkin dari sahabat Brunska nih masih bingung kapan sih saya harus periksa USG, kemudian kapan harus periksa CT scan, kemudian juga kapan harus MRI, terus efek sampingnya bagaimana, apakah berbahaya atau tidak, seperti itu ya. Nah maka dari itu pada pagi hari ini saya mau kenalin semua nih ke sahabat semuanya bahwa kami di radiologi ini ramah ya, dan tidak mengerikan. Jangan takut ya dok. Iya, silakan datang ke radiologi ya, nanti bisa ketemu saya atau ketemu Dokter Murti ya dan yang lainnya. Betul. Nah, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Mbak Ica nih untuk bicara mengenai peran USG, kemudian CT scan dan MRI untuk mendeteksi sumbatan pembuluh darah otak. Jadi harapannya adalah sahabat Brunska nanti jangan sampai kena yang namanya stroke. Kenapa? Karena kejadian stroke itu sekarang kalau dulu itu pada usia-usia tua, usia-usia lanjut. Ternyata sekarang usia muda pun dengan resiko misalnya pada pasien dengan obesitas ataupun pada gangguan kolesterol itu menjadi semakin muda angka kejadiannya. Nah, untuk supaya tidak terjadi stroke ataupun gangguan dari pembuluh darah di otak ya, ada beberapa pilihan pemeriksaan yang bisa sahabat sekalian lakukan di Rumah Sakit Dr. Un. Nah, bagaimana sih otak itu bisa mengalami penyumbatan? Nah, yang paling sering terjadinya adalah karena adanya aterosklerosis plak atau kita singkat plak. Ya, jadi plak itu adalah suatu penebalan dari dinding pembuluh darah ya. Jadi bayangkan di slide saya kan seolah-olah pembuluh darahnya besar ya. Betul dok. Padahal di otak tuh kecil-kecil. Ya, kecil-kecil. Sudah kecil ketambahan plak. Jadi semakin sempit. Aliran darah ke otaknya menjadi kurang baik, berkurang ya. Nah, plak itu sendiri ada dua. Ada yang keras atau kita bilang sebagai hard plaque atau yang lunak atau kita bilang sebagai soft plaque. Nah, dengan bertambahnya usia, dengan adanya kolesterol yang tinggi, dengan adanya hipertensi yang lama, maka akan memudahkan terjadinya pembentukan plak di mana aja termasuk di pembuluh darah di otak. Nah, kalau sudah sampai terjadi plak yang berbahaya ini adalah plak yang tadi yang saya bilang yang lunak atau yang soft plaque. Pada kondisi tertentu soft plaque tadi itu bisa lepas. Nah, jadi
lepas dari pembuluh darah dan dia berhenti di ujung dari pembuluh darah mana yang dia nanti akan berhenti. Sehingga terjadilah yang namanya serangan stroke seperti itu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa kita evaluasi dengan atau kita lihat, kita cegah dengan beberapa pemeriksaan yang ada di radiologi seperti itu. Nah, bagaimana gejalanya? Nah, kira-kira gejalanya seperti ini. Kalau terjadi sumbatan pembuluh darah di otak, ada beberapa tanda yang sangat mudah sahabat lihat ya, yang namanya BIFAS. Nah, ya, BIFAS itu nanti yang pertama adalah gangguan keseimbangan. Balance ya, jadi gangguan keseimbangan biasanya mulai jalannya tidak seimbang, kemudian juga pusing, yang paling sering pusing ya, pusing, kemudian gangguan pergerakan bola mata, dia jadi kabur, dia kok saya pandangannya jadi nggak jelas gitu ya, kemudian juga ini wajah merot, nah kadang-kadang wajahnya kok tiba-tiba bangun tidur kok jadi gak simetris ya kanan kiri. Nah itu kita harus hati-hati ya. Kemudian juga ada kelemahan pada anggota gerak, baik anggota gerak atas maupun anggota gerak yang bawah ya. Selanjutnya adalah gangguan bicara, jadi pelo, jadi cadel gitu kan. Ngomongnya kok jadi nggak jelas gitu ya. Nah yang lainnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah T-nya di time ya. Jadi ketika sahabat Brunska melihat misalnya ada, mohon maaf, misalnya ada keluarga atau ada tetangga yang punya gejala-gejala tadi, jangan lama-lama di rumahnya, jangan dikerokin dulu, kemudian apalagi ya, pijet ya dok, pijet dulu misalnya, udah deh buru-buru aja langsung dibawa ke UGD Rumah Sakit Dr. Un ya, karena mungkin tadi ada serangan stroke atau ada gangguan dari sumbatan di pembuluh darah di otak. Nah nanti sampai di rumah sakit maka kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apa yang harus dikerjakan? Apakah kita harus CT scan ataukah MRI untuk menentukan sumbatan pembuluh darah otaknya itu disertai adanya perdarahan di otak atau tidak. Seperti itu. Jadi karena kita berpacu dengan waktu, namanya time is brain. Ya, jadi semakin cepat seseorang dengan gangguan pembuluh darah di otak datang ke rumah sakit mendapat penanganan medis, maka semakin baik hasilnya yang diharapkan. Dan gejala sisanya atau sequelae-nya semakin lebih ringan. Tapi semakin lama, apalagi sudah melalui golden period, ya golden period itu antara 3 sampai 6 jam ya. Kalau sudah lebih dari itu biasanya nanti ada gejala sisa yang menetap, yang tidak hilang. Jadi mohon maaf misalnya datang dengan kelemahan anggota gerak ya, nanti pulang juga masih tetap lemah gitu. Tapi kalau semakin cepat kita datang, semakin cepat mendapat diagnosanya apa ketahuan dan semakin cepat mendapat terapi dari dokter syaraf atau dokter bedah syaraf ya, maka hasil yang diharapkan itu akan semakin baik ya. Jadi kadang-kadang wah hebat nih kalau stroke datang aja ke dokter Un. Soalnya datang itu maaf ya misalnya sudah kelemahan anggota gerak, pulangnya bisa lari loh. Ya bukan ya salah satunya memang mungkin karena ke dokter Un penanganannya cepat dan tepat ya. Tetapi juga kecepatan seorang pasien itu datang ke rumah sakit itu sangat mempengaruhi dari hasilnya ya. Jadi jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Terus datanglah ke rumah sakit Dr. Un yang memang alat diagnostiknya sudah lengkap semua seperti itu ya. Nah kemudian siapa sih? Nah tanyakannya kan ya, kemarin kayaknya saya sudah ada bisik-bisik pertanyaannya nih, ada yang udah mulai nanya ya. Siapa sih yang perlu pemeriksaan untuk curiga adanya gangguan pembuluh darah ya di otak? Betul, ya. Nah ini adalah pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi yang lama, pasien dengan hipertensi ya. Berarti orang tua ya, nggak mesti loh, anak-anak pun ada yang hipertensi ya. Kemudian orang dewasa ada juga yang hipertensi gitu ya. Siapa lagi? Nah pasien dengan
penyakit gula, diabetes ya. Karena pada hipertensi maupun diabetes itu yang namanya pembuluh darahnya itu di semua tempat termasuk di otak dia menjadi rapuh. Nah, dia menjadi kaku, tidak elastis seperti orang normal. Sehingga tadi mudah terjadi pembentukan plak dan mudah terjadi lepasnya plak dari dinding pembuluh darah. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk bapak-bapak nih Mbak Ica. Nah, bapak-bapak yang suka merokok. Nah, saya udah 70 tahun merokok, saya aman-aman aja. Betul. Itu bejo begitu ya Mbak. Mungkin doanya kuat. Mungkin gitu ya. Tapi tetap dalam penelitian merokok itu merupakan faktor resiko untuk terjadinya stroke ya. Kemudian lagi nih pasien-pasien dengan kolesterol atau kadar lemak yang tinggi ya. Jadi ngapain sih perlunya kita periksa ke lab misalnya untuk lihat kolesterolnya tinggi apa enggak gitu kan. Ya ini karena nanti bukan sekarang sih serangannya tapi 10 tahun lagi, 20 Jangka tahun panjang lagi. ya Dok. Betul ya, jangka panjang. Dan sekarang kita lihat ya makannya fast food gitu kan ya, enak banget emang ya. Terus saya kalau dapat pasien anak-anak itu saya tahu ABG itu ya, suka makan sayur nggak? Nggak doyan biasanya Dok. Oh ya, makanya enaknya fast food ya emang ya. Emang ayam goreng itu emang jagoan ya. Nah, itu hati-hati juga ini pada pasien-pasien yang obesitas. Ya, pasien-pasien obesitas, kemudian kurang aktivitas ya, mager katanya ya, orang-orang yang mager ya, hati-hati ya. Juga pada orang-orang dengan konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, apalagi juga pada orang tua usia lebih dari 55 tahun, karena kita tahu ya bahwa pada orang tua itu semuanya sudah mengalami pemunduran gitu ya. Nah, kemudian juga pada pasien-pasien dengan riwayat stroke. Ya, jadi saya pernah loh Dok, waktu itu tiba-tiba saya satu hari tuh merot, tapi setelah itu saya sembuh sendiri. Nah, itu namanya TIA ya, atau transient ischemic attack, atau orang awam bilang stroke ringan. Nah, hati-hati yang seperti itu biasanya dia akan angka kejadian untuk berulang lagi itu menjadi lebih besar seperti itu ya. Oke, terus kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau pasien-pasien yang tadi kita sebutkan tadi, yang obesitas, hipertensi, ya Dok, yang hipertensi, yang kolesterolnya tinggi, tidak melakukan pengobatan. Nah, biasanya nanti akan ada komplikasi yang berikutnya. Apa komplikasinya? Nah, lama-lama nanti dia akan mengalami gangguan pada saat proses ke belakang gitu ya. Kemudian kadang-kadang kejang juga bisa ya. Kemudian juga gangguan memori. Nah, jadi lupa ya. Kalau lupa sama utang bahaya ya. Asal jangan lupa sama istri kali ya Mbak. Oh iya benar itu Dok, penting. Oke ya. Kemudian juga kekakuan anggota gerak dan kadang-kadang depresi. Pada pasien-pasien dengan stroke ini yang dari teman-teman sejawat dan rahab medik ini yang paling berperan sebenarnya ya. Karena biasanya pasien pasca stroke itu seringkali mengalami depresi ya. Jadi dia kecil hati. Dulu tuh aku bisa loh ngapa-ngapain semuanya. Sekarang kok jadi nggak bisa. Pengennya masih bisa tapi nggak bisa. Jadi dia emosional, kemudian gampang marah. Lebih sensitif itu. Ya Dok. Lebih sensitif karena keinginannya masih jauh besar, tetapi dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan seperti itu ya. Nah, kemudian pemeriksaannya apa nih Mbak Ica? Ini kita ada nih di Dokter Un semuanya ada. Ya, itu untuk mendeteksinya kita bisa dengan USG, kemudian dengan CT scan atau MRI. Bedanya apa? Kalau USG itu, kalau ibu hamil sudah pernah USG semua kan ya? Iya pastinya ya Dok ya. Kurang kayak gitu, nggak ada rasanya, nggak sakit, nggak menakutkan. Pemeriksaannya cuma sebentar aja, kemudian gampang. Nanti kalau USG mungkin nanti ketemu sama saya ya. Nah, yang kita lakukan pemeriksaannya bukan seperti ibu hamil di bagian perut, tapi kita lihat di pembuluh darah yang ada di leher. Di sana kita lihat apakah ada penebalan dari lapisan pembuluh darah yang ada di leher. Nah, ketebalannya berapa nanti bisa dievaluasi. Alirannya bagaimana? Itu untuk kita melihat atau
memperkirakan apakah juga di atas ada sesuatu gitu ya. Jadi dari leher dulu itu dengan USG. USG ini menggunakan gelombang suara. Tidak ada efek samping apapun. Dikerjakan berulang kali pun aman. Gitu ya. Anak-anak, bayi, dewasa bisa semua. Gitu ya. Nah, kalau CT scan ini adalah alat diagnostik yang juga kita punya, yang canggih juga nih, 128 slice ya. CT scan ini menggunakan X-ray, jadi ada radiasinya ya walaupun kecil. Nah, yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan CT scan biasanya pasien tuh harus lapor dulu, saya hamil atau enggak hamil gitu ya. Karena kalau hamil kita harus hati-hati karena kita kan nggak tahu ya nanti efek yang ditimbulkan terhadap bayinya. Ya, walaupun dikatakan bahwa kalau sudah semester 3 sih sudah aman, tapi sebaiknya kita hindari seperti itu. Untuk yang lain-lainnya nggak ada. CT scan adalah alat diagnostik yang paling cepat, yang paling mudah dan tersedia dimanapun untuk melihat gangguan pembuluh darah di otak. Ya, walaupun kadang-kadang kita bisanya melihat ke pembuluh darah untuk screening ya, untuk pemeriksaan awal sebelum terjadinya stroke misalnya, kita perlu yang namanya kontras, zat kontras yang kita suntikan ke pembuluh darah seperti itu. Kemudian MRI, bedanya dengan CT scan, ya kalau MRI ini kita juga punya di UN ya, canggih juga nih 1,5 Tesla. MRI ini menggunakan medan magnet. Ya, menggunakan medan magnet, tidak ada radiasinya. MRI ini yang menjadi kontraindikasi atau tidak boleh dikerjakan pada pasien yang menggunakan alat pacu jantung, gitu ya. Yang lain-lainnya tidak ada. Kelebihannya MRI, dia menunjukkan gambaran pembuluh darah otak yang sangat jelas tanpa perlu menggunakan kontras. Kalau tadi CT scan kita harus pakai kontras. Betul. Ya. Kalau di MRI kita nggak perlu pakai kontras, kita bisa lihat pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri, kita bisa lihat semuanya. Sehingga pada pasien-pasien yang mau dilakukan tindakan DSA atau arteriografi di kepala karena ada sumbatan, itu biasanya sebelumnya kita lakukan pemeriksaan MRI, MRA, MRV. MRA itu magnetic resonance angiography. Jadi untuk melihat pembuluh darah di otak, baik itu darah arteri maupun darah vena, darah yang menuju jantung dan darah yang menjauhi jantung, seperti itu. Kita bisa melihat semua kelainannya dengan sangat detail tanpa perlu adanya intervensi ke tubuh pasien. Gitu. Nah, tapi MRI ini tidak semua tempat punya. Kemudian harganya tentu saja lebih mahal daripada CT scan ya. Kemudian juga pemeriksaannya agak lebih lama, Mbak Ica. Oh gitu dok. Jadi kalau CT scan itu saudara sahabat sekalian cuma butuh waktu nggak sampai 5 menit lah sudah selesai. Tapi kalau MRI memang agak butuh waktu sekitar setengah sampai 1 jam. Tergantung yang mau kita evaluasi apa aja. Mungkin karena lebih detail ya dok ya. Ya karena kalau CT scan itu nanti masuk ke dalam alat, kemudian alat itu langsung berputar dengan waktu yang sangat cepat menggambarkan isi otak. Tapi kalau MRI kita namanya sequence. Nah sequence itu masing-masing sequence membutuhkan waktu. Jadi untuk melihat kelainan-kelainan itu ada sequence tertentu yang itu membutuhkan waktu seperti itu. Ya tapi memang untuk kelainan perdarahan itu paling gampang kita lihat pada CT scan gitu. Tapi ada kelemahannya, CT scan nggak bisa ngelihat umurnya berapa nih darahnya gitu. Oh ada umurnya dok? Ada umurnya, ya umurnya 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, sebulan itu ada umurnya ya. Nah kalau dengan MRI kita bisa melihat ini perdarahannya berapa lama sih kejadiannya pada pasien ini. Misalnya contohnya pada pasien dengan tumor yang berdarah di otak, namanya angioma atau cavernoma ya. Jadi dikira stroke, ternyata bukan, ternyata ada tumornya. Tumornya memang dia mudah berdarah,
sehingga sembuh berdarah gitu. Nah pada CT scan kita nggak bisa lihat nih umurnya darahnya berapa, tapi MRI kita bisa menunjukkan gambar umur dari perdarahannya seperti itu. Oke, nah ini tadi yang saya bilang ya. Jadi kalau CT scan, kalau melihat ada perdarahan atau kita mau lihat pembuluh darahnya, kita perlu kontras. Tapi kalau MRI, kalau cuma untuk diagnostik aja kita lihat adanya sumbatan atau tidak, itu kita tidak perlu pakai kontras seperti itu ya. Kemudian, nah bagaimana bisakah sumbatan pembuluh darah otak sembuh? Nah itu tadi tergantung lokasi sumbatannya. Semakin besar sumbatannya maka gejalanya akan semakin lebih banyak. Betul. Ya. Kemudian waktunya tadi Mbak Ica, semakin cepat datang ke rumah sakit dan mendapat penanganan medis, harapannya tingkat kesembuhannya juga akan semakin Besar ya. besar. Kemudian juga faktor resiko yang lainnya tadi ya, apakah dengan penyulit yang lain, ada diabetes, ada hipertensi, tentu saja semakin banyak penyulitnya, angka kesembuhannya pun akan juga semakin turun dibandingkan misalnya yang murni hanya ada satu kelainan saja. Jadi memang kalau kadang-kadang kan pasien datang ke kita nih, kira-kira saya kesembuhannya berapa persen dok gitu. Nah itu yang itu cepet banget loh, 2 hari langsung bisa pulang gitu kan. Itu kasuistik ya, jadi setiap orang berbeda-beda. Makanya harus perlu suatu pemeriksaan yang menyeluruh semuanya. Jadi kita tidak bisa bilang ini masih muda nanti cepat sembuhnya, belum tentu ya. Jadi atau ini usianya memang sudah segini nanti apa masih bisa sembuh, ya belum tentu juga tadi, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesembuhan seperti itu ya. Nah kemudian nih, bisakah sumbatan pembuluh darah sama ya tadi ya. Nah, yang penting kita cegah jangan sampai kena. Kan dengan apa tadi ya, dengan aktivitas fisik tiap hari. Jadi kalau saya sepedaan, Mbak Ica ngapain? Saya jarang dok. Oh, harus dimulai nih ya. Nah, habis subuh tuh saya sepedaan biasanya. Saya sepedaan jam 5 sampai jam 6 udah cukup tuh ya. Atau jalan kaki aja lah yang tidak beresiko. 30 menit minimal 30 menit, tapi setiap hari rutin kita jalan kaki ya. Kemudian diet yang sehat. Saya aja jadi pelanggan kafe diet di sini loh Mbak Ica. Oh, konsultasi ahli gizi ya dok ya? Iya, sama saya dikirimin tiap hari. Oh, catering kafe diet ya? Kafe diet, sekalian promosi. Iya nggak apa-apa. Siapa tahu sahabat Drunska mau ya dok ya, nanti betul. tinggal menghubungi kafe diet. Betul. Kalau saya yang permasalahannya kolesterolnya tinggi misalnya gitu ya. Iya, betul. Nanti dari teman-teman yang ada di kafe diet tuh bisa bikinkan menu yang dengan kolesterolnya rendah tapi gizinya tidak kurang gitu ya. Betul, Atau saya mau ini dong diet yang rendah garam karena Iya. saya tensinya tinggi misalnya, dia bisa buatkan juga. Betul. Dan rasanya tuh enak Mbak. Betul. Jadi diet pun tidak terasa diet Dia ya tidak dok terasa ya? diet. Dia bisa menyesuaikan dengan aktivitas fisik kita. Kemudian, ih dokter kan sibuk banget gini-gini, nanti saya naikin ya dok. Waduh, kapan saya kurusnya kalau segitu? Dia bisa ngatur ya. Jadi Betul, dan sekarang tempatnya bagus banget loh ya. Betul. Diperbesar baru. ya Mbak Ica Iya, ya. betul. Iya, Tampilan jadi, baru. Iya, jadi silahkan deh datang deh ini untuk bagian dari mencegah ini tadi ya, dan pola hidup sehat tadi ya, tidak merokok, tidak alkohol, kemudian cukup istirahat, tidak stres. Loh, memangnya stres bisa jadi stroke? Bisa ya, jadi karena ada hubungan antara otak kemudian dengan jantung dengan pembuluh darah. Jadi kalau kita belajar biologi molekuler nanti juga seperti itu, kaitannya sangat erat. Jadi ya, orang dengan stres, dengan depresi itu akan mudah untuk terjadinya penyakit-penyakit, bukan hanya stroke tapi lain-lainnya juga gitu, termasuk sakit mah dan sebagainya. Jadi jangan stres, dinikmati dengan apa? Tadi salah satunya kita happy saat kita melakukan olahraga gitu. Betul, Mungkin itu Mbak Ica yang bisa saya sampaikan. Oke, dokter. Ya ini slide terakhir sama tadi ya, hampir sama tadi ya. Oke. Baik, itu saja tadi pemaparan materi dari Dokter Rahmi ya dok ya, sangat jelas, lengkap, bisa apa ya, tadinya mungkin masih bingung apa sih pembuluh darah, apa sih USG, CT scan, sekarang kayak mulai oh ya agak ngerti nih.
Selanjutnya ini dokter sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dok dari Boleh. sahabat Drunska. Silakan. Yang pertama dari Wulan dari Nevi 3, dampak atau efek terburuk dari pemeriksaan MRI berulang kali terhadap kesehatan apakah ada ya dok? Ya, terima kasih ya dari Mbak Wulandari tadi ya. Oke, dokter. Oke, kita sekarang bicara tentang MRI. Tadi saya bilang di awal kalau MRI itu menggunakan gelombang magnet, tidak ada radiasinya. Betul. Jadi kalau diperiksa berulang-ulang pun dia tidak mempunyai efek samping, aman ya. Cuman memang perlu diperhatikan. Kadang-kadang pada pasien tadi ya, kalau pasien dia pakai pacu jantung sudah menjadi kontraindikasi utama, tidak boleh di MRI. Nanti dia, mohon maaf ya, memburuknya bukan karena sakitnya, tapi karena pacu jantungnya berhenti mendadak nih karena magnet yang ada di MRI tadi ya. Jadi kita harus aware banget. Biasanya kalau pasien mau periksa ke MRI ke kita langsung jawab, Ibu ada riwayat pemakaian pacu jantung atau enggak? Gitu ya. Atau misalnya pasien-pasien yang pernah operasi tulang. Yang dulu-dulu itu menggunakan bukan menggunakan titanium. Nah, kadang-kadang kalau lokasinya itu sangat superficial, sangat di tepi itu juga mempengaruhi jadi si medan magnet itu seperti kita tahu medan magnet ya, dia akan menarik semua benda-benda yang berbentuk logam. Kan gitu ya. Jadi Mbak Ica nih kalau masuk ke MRI nggak boleh ada anting-antingnya. Tadi narik-narik itu. Ya, tarik semua bahkan ini. maskara itu kan ada besinya ya, ada zat zincnya gitu kan. Nah, itu juga bisa pengaruh. Biasanya kita jelaskan dulu pasien jangan nggak usah pakai maskara ya Bu, gitu kan. Terus ini harus dilepas, emas-emas, kemudian peniti, kemudian jam tangan. Jam tangannya jangan dibawa masuk. Kalau dibawa masuk nanti langsung mati tuh, kecuali memang lihat mau ganti jam. Ya, terus dompet itu ada ATM, kemudian tab kita parkir jangan dibawa masuk ya. Rusak semua oleh medan magnetnya. Tapi tidak ada efek kalau dilakukan berulang-ulang. Seperti itu. Kemudian yang harus hati-hati juga pada pemeriksaan MRI itu karena suaranya tuh agak kenceng Mbak Ica. Bising ya dok ya? Jadi misalnya sequence T1 misalnya gitu, dia akan bunyi duk 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 duk. Terus nanti lagi tak 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 debuk 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 gitu ya. Jadi kita harus berikan motivasi ke pasien pada pasien-pasien yang takut akan kebisingan. Ada yang takut ya, udah panik karena apalagi kan lama ya, setengah jam sendirian lagi ya dok? Boleh ditemenin Mbak Ica, boleh ditemenin. Boleh dok. Kalau saya biasanya diajak aja keluarganya masuk. Untuk mengurangi kebisingan biasanya nanti kita kasih musik. Ibu silakan dengerin musik apa supaya rileks. Tapi tetap masih agak mengganggu juga, masih terdengar gitu loh. Tapi Nembus minimal ya, kan dok? sudah tenang. Dia boleh ditemenin, kalau saya silakan aja masuk. Asal yang mengantar tadi lepas semuanya, yang yang mengandung logam. Gitu ya. Jadi nggak ada efek sampingnya, aman Bu. Ya. Katanya juga kalau MR itu nggak boleh gerak sama sekali ya dok ya? Ya kalau itu nanti mempengaruhi hasil. Sebenarnya nggak MRI aja, semua pemeriksaan ya. Kalau bergerak terlalu banyak geraknya nanti hasilnya jadi kita bacanya susah. Itu kelainan atau artefak karena pasiennya bergerak gitu. Oh gitu, Ya, baik. oke. Sudah terjawab ya Wulan dari Nevi. Selanjutnya dari Bunda _Kesha Anindya. Ya. Dok izin bertanya, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan USG, CT scan, dan MRI? Ya, baik. Ini USG-nya USG, kita ngomongnya USG karotis ya. Yang di radiologi USG ya dok ya. Soalnya USG-nya nanti banyak nih. Ada USG perut, ada USG payudara, ada USG leher, ada USG paru-paru, ada USG muskuloskeletal, beda-beda. Prinsipnya kalau USG untuk perut, untuk melihat organ-organ di perut diperlukan puasa Ibu ya. Puasa dulu minimal 4-6 jam sama minum tahan kencing. Biasanya saya janjian, nanti saya jam 6 mau ke UD, jadi nanti tolong jam 5:30 pasiennya sudah mulai tahan kencing ya gitu. Tapi kalau USG dalam rangka ini yang melihat pembuluh darah itu enggak ada persiapan apapun.
Seperti itu. Untuk CT scan, kalau memang mau mendeteksi kelainan pembuluh darah di otak, tadi saya bilang di depan, kalau CT scan kita butuh kontras. Kalau kontras persiapannya, karena kontras ini nanti dikeluarkan di ginjal, maka kita harus pastikan bahwa fungsi ginjalnya bagus. Sehingga perlu pemeriksaan kadar urium dan serum kreatinin. Di lab dulu ya, Dok? Di lab ya? dulu, dan harus puasa. Karena apa? Nanti kita masukkan obat kontras. Obat kontrasnya itu sekitar 50 sampai 100 cc, tergantung berat badan pasien ya. Jadi untuk mencegah supaya takutnya pas dilakukan pemasukan obat dia muntah, aspirasi, maka pasiennya harus puasa dulu. Nanti dijelaskan kok kalau misalnya Bapak Ibu harus ke radiologi dan harus pemeriksaan CT dengan kontras, akan diberikan penjelasan seperti itu. Betul. Ya, MRI gimana? Sama MRI nggak ada persiapan khusus kalau kita nggak pakai kontras, tapi kalau pakai kontras persis seperti tadi CT scan. Baik, berarti pasien pertama cek lab dulu yaitu ureum kreatin juga ya, Dok, betul, ya. ureum Berarti kreatin. bawa hasil labnya dulu, Ya. baru nanti akan diarahkan sama petugas radiologi Ya, untuk persiapannya ya, gitu betul, ya, Dok. ya. Dok, kalau kontras itu sendiri obatnya itu nanti diminum atau gimana, Dok? Betul. Obat kontras itu ada beberapa cara penggunaannya. Untuk mendeteksi kelainan pembuluh darah, semuanya disuntikan lewat vena, intravena. Jadi seperti kita memasukkan obat-obat infus dan sebagainya itu. Jadi namanya intravena. Intravena. Ya. Walaupun ada kalau ke radiologi nanti ada juga obat-obat kontras yang kita minum gitu. Oh, iya, Ya terutama untuk melihat gangguan di saluran pencernaan. Nanti ibu-ibu dikasih kontras dicampur sama minuman, dimasukkan lewat minum atau dimasukkan lewat anus juga ada. Tapi itu untuk kelainan di saluran pencernaan. Ya, tapi kalau untuk di kepala ini semuanya lewat suntikan. Berarti tergantung dari diagnosisnya juga ya, Dok ya. Betul. Baik, selanjutnya nih dokter dari Retno.Indrawati. Ya. Pagi Dok, apakah pemeriksaan di radiologi bisa digunakan untuk screening atau nunggu ada gejala dulu ya, Dok? Ya, terima kasih Mbak Retno ya. Mbak Retno nggak ngikutin dari tadi nih, terlambat sepertinya. Mungkin ya, Dok, ya. Masih ke pasar tadi. Jadi bisa ya. Selain untuk diagnostik, juga untuk pencegahan maupun untuk menentukan penyebab. Jadi saya bilang tadi ya, justru kita kan maunya mencegah nih, ya kan? Pada orang yang obesitas, pada orang yang hipertensi, diabetes, supaya ada nggak sih kemungkinan nanti mau kena stroke gitu kan? Itu kita pakai dulu, periksa dulu nih. Perlu nih kita periksa CT angiografi atau MR angiografi. Oh ternyata pembuluh darahnya masih bagus kok. Oh ini ada penyempitan, penyempitannya sekian persen. Nah nanti kita rujuk ke dokter syaraf misalnya untuk diberikan obat-obat pencegahan dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa untuk preventif pencegahan maupun untuk diagnostik atau penegakan diagnostik seperti itu ya. Jadi silakan kalau misalnya mau datang, mau butuh, saya mau tahu nih kira-kira pembuluh darah saya normal nggak ya? Karena gini, saya pernah pengalaman Mbak Ica. Iya, Dok. Dokter juga ya, teman sejawat, masih muda usia 40 tahun. Tiba-tiba dia TIA yang saya tadi bilang ya, transient ischemic attack, serangan stroke yang ringan. Sehari sembuh gitu kan, 24 jam kemudian membaik gitu kan. Terus dari sejawat syaraf neurologi dilakukan pemeriksaan MRI. Kok faktor risikonya dia tidak ada nih, dia olahragawan kok ya. Terus ternyata setelah saya lihat hasil MRI dari pembuluh darah di otaknya, memang dia ada bawaan-bawaan yang sisi sebelah kanannya itu tidak sempurna seperti yang kiri. Nah, jadi ya gimana ya, itu bawaan kan kita nggak bisa cegah ya. Betul, Dok. Tapi dengan pemeriksaan kita tahu, oh ya memang bahwa dia sisi pembuluh darah yang sebelah kanan tidak bagus. Jadi hanya sisi yang kiri yang memberikan makanan suplai untuk semuanya lewat yang kanan. Sehingga yang kanan ini harus kita pastikan oke, gitu kan. Sehingga harus dilakukan
tindakan pencegahan ya, tidak boleh hipertensi, tidak boleh diabetes, tidak boleh stres, kemudian juga pemberian obat-obatan untuk mencegah terjadinya pembekuan darah dan sebagainya supaya tidak terulang lagi stroke-nya gitu. Tapi kayak gitu kan apa namanya memang bawaan lahir ya dok? Itu Iya. bisa diterapi atau memang ya nggak bisa lagi tuh? Oh, bisa diterapi dengan pencegahan tadi Mbak Ica. Oh gitu. Satu yang tidak bisa dicegah adalah untuk faktor risiko stroke itu jenis kelamin. Ya, dari penelitian dikatakan bahwa jenis kelamin laki-laki itu faktor risikonya lebih tinggi daripada perempuan. Mungkin terkait hormon juga ya. Jadi itu yang tidak bisa ditawar. Emang iya, bapak itu faktor risikonya akan lebih besar daripada perempuan seperti itu. Oh, Kalau yang gitu. lain-lainnya kita bisa minimal kan kalau sudah tahu ada sumbatan dari dokter syaraf bisa melakukan pencegahan dengan pemberian obat atau pelebaran sumbatan pembuluh darahnya gitu juga bisa ya. Jadi nggak sampai benar-benar tersumbat gitu. Oh jadi maksudnya masih yang jangka awal-awal banget gitu ya dok ya Iya. pemeriksaan. Ini dok kan saya mau tanya, ada orang kan memang apa faktor keturunan hipertensi ya dok ya. Terus kayak udah biasa tensiku tinggi terus kayak gitu. Terus ternyata kan juga ada kolesterol. Cuman menganggapnya kan kayak nggak apa-apa orang aku normal-normal aja. Itu bisa nggak sih dok sewaktu-waktu tiba-tiba langsung deng kena stroke gitu dok? Nah itu ya kita itu seringnya karena kebiasaan jadi aku tensi nggak diobatin juga aku aman-aman aja kan gitu ya. Betul. Kemudian kolesterolnya tinggi juga aman-aman aja kan gitu ya. Nah yang seperti itu ya seperti Mbak Ica tadi bilang tahu-tahu gitu gejalanya juga langsung berat. Jadi kalau misalnya sahabat Brunska ya usia di atas 30 tahun, kemudian keluarga juga ada riwayat dengan stroke, dengan hipertensi atau dengan diabetes, jangan males untuk check up. Nah, kalau saya sarankan setahun sekali deh check up, datang deh ke rumah sakit ya, ke UN ya, untuk periksa tadi ya tekanan darah, kemudian juga labnya ya apakah ada kolesterol yang tinggi dan segala macam. Karena tadi apa namanya sekarang itu bukan hanya orang tua yang mengalami stroke. Betul. Tapi anak-anak muda dan anak kecil tuh banyak dan kita kan sedih ya karena mereka kan masih usia produktif gitu. Nah maka dari itu setahun sekali lah harus ngecek lah. Terus kalau perempuan saya tambahin setahun sekali jangan lupa USG payudara. Oh Ya USG payudara. Ini kita di luar tema ya tapi sekalian kalau yang sudah menikah ya jangan lupa untuk pap smear misalnya gitu. Betul. Kalau belum vaksin, tapi kalau sudah vaksin kan sudah insya Allah lebih aman ya. Nah, payudara juga gitu kenapa? Karena yang paling besar yang mengenai perempuan itu selain tumor serviks atau tumor indung telur juga tumor payudara gitu ya. Jadi USG payudara nggak usah malu, nggak usah nunggu tua, nggak usah nunggu ada keluhan. Datang aja ke radiologi, nanti ketemu sama saya ya. Nggak perlu ada persiapan, paling cuman lebih bagus kalau misalnya habis menstruasi, nah 1 minggu habis menstruasi. Jadi kondisi payudaranya dalam kondisi yang rileks, yang tidak nyeri ya kan. Kita USG rutin biasanya ya, nanti setahun sekali. Kalau tidak ada keluhan, tahun depan kesini lagi ya Bu, ya saya biasa gitu ya. Tapi kalau ada keluhan sebelum 1 tahun harus kesini loh. Jadi kita temukan dengan cepat seperti itu. Ada nggak? Memang kan biasanya kan yang tumor kan yang udah tua-tua dok, nggak juga. Sekarang tuh jadi berubah ya. Betul. Yang muda-muda pun muda-muda. banyak yang kena. Iya. Betul dok. Ya. Dok berarti kalau USG payudara tadi itu namanya USG mamografi ya dok? Oh, bukan. Jadi untuk payudara karena kita sedikit menyimpang dari tema utama ya Mbak. Iya. Kalau untuk periksa payudara itu ada 2. Kita bisa dengan USG. USG yang seperti USG hamil tadi. Jadi tidak sakit, nanti ketemu sama saya. Terus atau mamografi. Kalau mamografi itu pakai X-ray. Jadi seperti di ronsen ya, di ronsen kemudian di ronsen payudaranya kita melihat kelainan di payudara seperti itu.
Kalau mamografi itu kita kerjakan di atas usia 35 tahun. Tapi kalau USG mulai dari anak-anak aja bisa kita kerjakan gitu. Terus biasanya kalau untuk screening sama bagusnya USG dan mamografi. Cuman dari pengalaman biasanya kalau abis mamografi itu suka pada trauma ya. Dok kok sakit ya gitu kan, karena kan dipencet ya. Gitu. Tapi kalau USG lebih nyaman. Seperti itu. Maksudnya kalau untuk screening awal untuk Iya. jaga-jaga ya kapan Dok Mbak ya? Ica aku USG? Iya Dok. Nggak boleh malu. Minimal tadi 1 tahun 1 kali. Kalau aku gampangnya ya, biasanya kan aku nggak tahu nih kalau di dokter Uni ada bulan promo nggak? Misalnya Biasanya sih ada Dok, nanti ya, medical ulang check tahun up ya. promo-promo Nah, gitu-gitu. itu dicatetin tuh kalau pas lagi promo-promo. Sekalian check up semuanya. Dari mulai labnya, EKG-nya, kemudian USG-nya, pap smear-nya. Itu memudahkan kita mengingat kapan sih waktunya saya check up. Oh iya, ini kan dokter ulang tahun nih, ada promo gitu kan. Nah, itu kita check up gitu. Jadi Berarti harganya kan juga lebih murah. Betul. Berarti emang bagusnya 1 tahun sekali gitu ya Dok. Iya, Baik, ini ada lagi dokter pertanyaan dari Almira 1331. Ya. Apakah penyumbatan darah di otak bisa diterapi Dok? Bisa Mbak Almira ya, tadi kita lihat tergantung nanti ya Mbak ya, Betul. lokasinya, kemudian waktunya, kemudian faktor resiko yang lainnya. Tapi yakinlah bahwa semua sakit pasti ada obatnya. Betul. Yang nggak ada obatnya cuman apa? Penyakit tua, ya kan? Nah, itu nggak ada obatnya. Nggak bisa balik muda Ya, lagi. Iya, oke. Baik, ini pertanyaan terakhir nih dokter dari Pinky Laurensa 18. Ya. Halo dok, izin tanya hasil MRI kontra saya multiple lacunar infarct Ya. di kapsula ekstema dan globus pallidus kanan. Artinya apa ya dok? Ya, usia berapa ya? Siapa tadi? Mbak Pinky Laurensa Mbak 18. Pinky Laurensa ya. Gini, jadi yang namanya di mana tadi dia bilang ganglia basalis. Iya, di multiple hasilnya MRI kontrasnya multiple lacunar infarct di kapsula ekstema dan globus pallidus. Jadi lacunar infarct itu adalah infark yang tidak disertai perdarahan yang kecil-kecil. Ukurannya kurang dari 1,5 senti. Lokasi yang disebutkan tadi di globus pallidus sama di kapsula itu adalah lokasi pembuluh darah yang paling ujung. Namanya end arteriole. Umumnya terjadinya infark yang kecil-kecil di situ adalah karena hipertensi. Dan sebab yang lain yaitu tadi hiperkolesterolemia. Jadi di pembuluh darah yang paling pucuk-pucuk yang kecil-kecil tadi itu sudah tidak bagus gitu ya. Umumnya lacunar infarct, tadi infark yang kecil-kecil itu karena proses degenerasi ya, karena faktor usia. Nah, tapi juga bisa lebih mudah kena yaitu tadi karena faktor risiko hipertensi. Pada hipertensi yang lama di pembuluh darah kita itu ada yang namanya mikroaneurisma. Jadi memang dinding pembuluh darahnya itu sudah rapuh, sudah gampang pecah seperti itu. Nah, itu yang namanya lacunar infarct. Gimana bisa dicegahkah? Minimal dikurangi progresivitasnya. Jangan semakin memberat karena di kapsula eksterna kemudian di globus pallidus itu tempat memori ya, biasanya nanti gangguannya jadi gangguan memori seperti itu. Nanti datang aja ke dokter neuro ya, dokter syaraf yang ada di dokter Un ini untuk mendapatkan obat-obat untuk memperbaiki fungsi otaknya supaya tidak menjadi lebih berat. Baik. Gitu ya. Atau mungkin untuk lebih jelasnya bisa konsultasi dengan dokter langsung ya dok ya. ya. Jadi biar dapat pemahamannya Ya. gitu. Tapi jangan lupa tetap semangat. Betul. Ya. Dan tadi faktor resikonya diperbaikin ya, periksa lab ya, kemudian hipertensi, jangan stres, olahraga. Itu aja deh kayaknya deh. Baik, mulai hidup sehat ya Pola dok hidup ya. sehat, betul.
Baik, itu dia tadi informasi dari Dr. Rahmi terkait peran USG, CT scan dan MRI untuk mendeteksi sumbatan pembuluh darah otak. Terima kasih dokter, materinya sangat bermanfaat banget nih dok. Terutama kan saya yang masih awam banget soal. Saya tunggu loh. Oh iya dokter. Baik, berikut ada informasi untuk sahabat Drunska yang di rumah. Penting banget nih untuk sahabat Drunska yang hendak periksa ke rumah sakit. Gak usah khawatir karena Drunska tetap aman. Sahabat Drunska bisa melakukan pendaftaran secara online dengan menggunakan aplikasi Drunska Mobile yang kini terdapat fitur kotak saran, pengumpulan dan redeem point serta pengecekan hasil laboratorium dan radiologi. Pendaftaran jadi lebih mudah dan dapat diakses di mana saja. Pendaftaran menggunakan Drunska Mobile berlaku H-7 sampai H-1 tanggal periksa. Yuk segera update aplikasi Drunska Mobile-nya. Selanjutnya menginformasikan juga untuk sahabat Drunska bila memerlukan pemeriksaan CT scan dan MRI, di rumah sakit kami tersedia CT scan 128 slice dan MRI 1,5 Tesla, di mana bisa digunakan untuk mendiagnosis beragam kondisi kesehatan dan menghasilkan gambar organ tubuh yang lebih jelas. Dokter Rahmi, tidak terasa waktu perjumpaan kita dengan sahabat Drunska hampir habis dokter. Mungkin ada yang mau disampaikan dokter untuk take home message kepada sahabat Drunska di rumah. Baik, terima kasih semua Mbak Ica ya dan sahabat Drunska. Di akhir acara saya kembali ingatkan bahwa mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Sehingga kalau memang membutuhkan tindakan-tindakan ataupun diagnostik yang kira-kira dibutuhkan untuk mencegah penyakit ya seperti penggunaan USG, kemudian CT scan dan MRI, jangan ragu-ragu untuk datang ke bagian radiologi Rumah Sakit Dr. Un Surakarta ya. Tidak menakutkan, tidak mengerikan, dan pulang dengan happy-happy lah gitu. Ya, jadi jangan datang kalau udah sakit. Betul. Ya, datang masih sehat juga bisa datang kok. Baik. Gitu ya. Jadi jangan lupa kalau di Dr. Un Kandang Sapi Solo nih ada CT scan 128 slice sama ini MRI canggih, ya dok ya. CT scan 128 ini canggih ya. Canggih. MRI 1,5 Tesla juga ini canggih ya. Tidak semua rumah sakit punya. Baik. Gitu, ya. Baik, terima kasih Dokter Rahmi untuk edukasi informasi yang dibagikan pagi ini. Semoga dapat menjadi manfaat untuk saya dan sahabat Drunska yang menyaksikan. Kemudian terima kasih juga untuk semua sahabat Drunska yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui postingan IGTV. Jadi stay tune di Instagram @drunska. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berakhir pekan bagi sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir. Drunska tetap aman untuk Anda. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang sama Doi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.